Bapak Ibu mungkin sudah tahu informasi baru-baru ini yang beredar di grup-grup dosen terkait dengan jasa perjokian ya untuk pembuatan jurnal internasional yang dipakai oleh dosen-dosen menuju ke profesor. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk menjadi dosen itu tidak mungkin menggunakan perjokian. Ayo kita bahas lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pada video kali ini saya akan sharing terkait informasi yang saya dapatkan di media online ya. Jadi saya mengutip salah satu tulisan seorang profesor ya yang ada di Indonesia, di mana tulisannya itu cukup bagus bagi saya. Jadi saya izin ke beliau untuk mengutip tulisan tersebut yang kemudian saya buatkan dalam sebuah video ini. Ya, jadi disclaimer dari video ini sebelumnya bahwa di sini saya hanya sekedar untuk memberikan informasi terkait dengan dia mungkin sistem perjokian. Jadi saya bukan memposisikan diri saya seakan-akan saya adalah seorang profesor yang handal dalam segala hal ataupun seorang profesor yang layak untuk dipatuhi contohi, bukan ya. Jadi saya hanya sekedar memberikan informasi, sharing, karena saya bergelut juga di dunia pendidikan sebagai seorang dosen, dan tentunya berharap bahwa kedepannya kalau ya baik saya ataupun mungkin Bapak Ibu dosen yang menjadi profesor tentunya harus bisa memberikan contoh yang baik ya. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui seperti apa yang sudah saya sebutkan di awal-awal video tadi, bahwa untuk menjadi seorang profesor itu tidak mungkin kalau kita menggunakan jasa joki. Ya, kenapa demikian? Karena bagi saya ya, menurut saya, ketika kita menjadi seorang profesor itu yang terpenting itu adalah kita harus bisa memberikan dulu contoh yang baik kepada juniornya, ya, kepada junior-junior kita. Nah, itu dulu yang terpenting. Nah, bagaimana mungkin junior kita itu akan hormat kepada kita ataupun yang lain kalau kita tidak memberikan contoh yang baik ya. Karena ini adalah di dalam dunia akademisi, oleh karena itu sebaiknya ketika kita mau mengajukan ke profesor itu juga ada hal yang harus diperhatikan. Tentunya kita harus menghindari yang namanya perjokian ini. Nah, dampak apa sih sebenarnya kalau kita menggunakan jasa joki di dalam penggunaan pembuatan jurnal internasional? Jadi kalau kita menggunakan jasa joki ya untuk membuat jurnal internasional ini, yang saya tahu itu adalah merupakan tindakan yang tidak etis ya. Kenapa kok saya tahu? Karena ketika kita ya mengetahui kode etik penelitian, maka sebenarnya kita tahu bahwa ketika kita menggunakan jasa joki itu adalah tindakan yang tidak etis dan melanggar yang namanya norma akademis. Nah, di dalam jurnal internasional itu memiliki sebenarnya standar dan proses yang ketat di dalam proses kita mau mensubmit ya artikel-artikel kita ke jurnal internasional untuk memastikan bahwa hasil dari penelitian yang berkualitas itu layak untuk diterbitkan. Nah, semacam itu. Makanya prosesnya lebih ketat. Nah, ini yang akan saya bahas pada video saya berikutnya ya. Jadi penggunaan jasa joki ya untuk memalsukan hasil penelitian dan untuk membuat jurnal internasional yang palsu itu tidak hanya sebenarnya merugikan reputasi individu ya, tetapi juga bisa merugikan reputasi lembaga itu sendiri, juga merugikan dunia ilmu pengetahuan secara keseluruhan. Itu dulu yang harus kita ketahui. Nah, dosen kita ini seharusnya memastikan bahwa hasil penelitian yang kita hasilkan itu layak untuk dipublikasi itu seperti apa. Jadi hasil dari usaha kerja keras kita, kemudian tentunya kerja keras sendiri ya, ataupun tim ya yang layak kita berada di nama di dalam sebuah jurnal itu, ini bukan merupakan hasil dari jasa joki
ya. Jadi bukan ketika kita sudah melakukan penelitian kemudian kita memanfaatkan joki, ya, bukan. Jadi atau bukan dari hasil plagiarisme. Nah, hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa integritas ilmu pengetahuan itu dan dalam kita mempertahankan standar akademisi yang tinggi. Nah, di dalam salah satu tulisan ya yang ditulis oleh salah satu profesor ya, Profesor Dr. Samsul Rizal itu yang di guru besar di Universitas Syekh Kuala itu, dia menyebutkan bahwa untuk menjadi seorang profesor itu tentunya kita tidak bisa melibatkan yang namanya joki, ya, itu. Nah, beliau ini adalah salah satu tim penilai ya, tim penilai PAK Kemendikbud ya. Jadi kita tahu betul bahwa menjadi seorang profesor ya, menjadi seorang profesor itu dambaan atau impian semua dosen ya. Dan harapannya ya bisa memberikan sumbangsi keilmuan kepada baik itu kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, terlebih lagi kepada bangsa dan negara. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa untuk menjadi seorang profesor itu tantangannya lebih lebih keras, kemudian lebih sulit setelah kita menjadi seorang profesor. Jadi bukan karena kita berpikir bahwa oh ini saya sudah menjadi profesor kemudian saya akan banyak nih mendapatkan uang, misalnya contohnya semacam itu, atau saya akan menjadi pembicara di beberapa universitas. Hello, bukan hanya cuma itu. Jadi ada banyak hal yang harus diperhatikan ya. Jadi mungkin ini adalah ketika kita menjadi seorang profesor itu adalah merupakan pencapaian tertinggi seseorang ya di dalam dunia akademisi ya. Namun untuk menggapainya itu perlu yang namanya usaha, kerja keras bagi dosen. Tentunya bagi peneliti ya, yang tidak mungkin diperoleh dengan melalui jasa joki ini tadi ya, karena kita tahu betul bahwa profesor itu setelah kita sudah menjadi profesor bukan berarti kita tidak produktif, ya harus tetap produktif. Itu yang menjadikan tantangan terberat. Ya saya kira Bapak Ibu sudah tahu betul bahwa kalau kita tidak produktif ya di dalam sebuah ya kalau kita sudah menjadi seorang dosen kemudian tidak produktif, konsekuensinya kan kalau di dalam BKD itu kan tidak akan terbayarkan tunjangannya, semacam itu. Terlebih lagi kalau kita ini adalah seorang profesor gitu ya. Berbicara tentang joki, perjokian ini sebenarnya sudah berlangsung lama ya, apalagi kalau kita berbicara tentang perjokian yang ada di perekrutan mahasiswa baru ya melalui UNPTN maupun SBMPTN itu ya. Itu sebenarnya perjokian itu sudah banyak ya beredar. Sama halnya dengan perjokian di dunia akademisi, dalam hal ini adalah dosen yang memanfaatkan joki-joki untuk di dalam pembuatan jurnal internasional yang akan dipublish di salah satu jurnal internasional ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa untuk menjadi seorang profesor itu ada syarat tertentu ya yang serta harus patut dan layak untuk kita pertimbangkan ya. Di mana dalam pengajuan kepangkatan akademik ya menjadi guru besar itu dimulai dari kita harus memberikan dulu rekomendasi nih dari fakultas ya ataupun dari senat universitas. Yang saya tahu sih begitu. Ya, jadi kita memberikan ada rapat rekomendasi lah bahwa seseorang ini diajukan untuk menjadi guru besar. Biasanya rapatnya itu ya melalui fakultas kemudian melalui senat universitas. Dan itu tentunya tidak melibatkan joki. Kenapa demikian? Karena ketika melalui rapat tersebut kan di situ sudah melalui tim penilai ya, bahwa mulai dari publikasinya semacam apa, kemudian apakah publikasi tersebut itu linear dengan pendidikannya. Nah, itu kan sudah melalui proses-proses semacam itu ya. Nah, hanya saja yang terjadi di dalam perjokian itu adalah joki-joki yang untuk pembuatan jurnal internasional. Nah, semacam itu. Nah, tahap ini juga sampai kepada tahap publikasi ya, pengusulan yang disyaratkan untuk kemudian direview oleh beberapa profesor, kemudian tentunya yang memiliki jabatan yang lebih tinggi dari kita sebelumnya ya, tentunya sebidang.
bagaimana sih sebenarnya prosedur penilaian PAK yang sangat ketat dan transparan ya, yang mungkin terjadi saat ini di Indonesia. Kalau kita melihat dari perubahan PO-PAK terbaru yang terbit mungkin Oktober 2022, itu sebenarnya kalau dilihat ya, pelunakan untuk menjadi seorang profesor itu kan masa kerja yang 8-10 tahun itu kan sudah dihilangkan. Tetapi bukan berarti itu yang syarat khusus ya, tetapi yang syarat wajibnya tetap harus publikasi di jurnal internasional bereputasi. Dan kita tahu betul bahwa untuk mempublikasikan salah satu artikel kita ke jurnal internasional bereputasi itu yang seperti yang disyaratkan di dalam PO-PAK itu bukan sesuatu hal yang mudah, karena perlu kita ketahui juga mana publikasi yang tidak cancelled, mana yang discontinue ya. Itu yang mungkin Bapak Ibu perlu harus ketahui itu ya. Nanti kemudian saya akan share pada video selanjutnya ya. Jadi ini yang masih menjadi tantangan terberat, karena mungkin dari sebagian Bapak Ibu dosen di Indonesia itu masih banyak yang tidak tahu bagaimana sih sebenarnya kita bisa mengetahui jurnal ini adalah jurnal yang bereputasi ya, ataupun jurnal yang ini adalah jurnal yang masuk di dalam list predator ya jurnal. Itu sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Joki selalu diidentifikasi atau dianalogikan sebagai kolaborasi ya. Kolaborasi. Sebenarnya kalau kita berkolaborasi dengan para peneliti-peneliti yang lain, itu juga bukan dinyatakan sebagai joki ya. Nah, mungkin yang menjadi permasalahan di lingkup dalam sebuah artikel itu adalah seberapa besar kontribusi kita terhadap satu artikel tersebut di dalam penelitian tersebut, sehingga kita layak berada di dalam, nama kita itu layak berada di dalam sebuah paper ya, gitu. Yang dimaksud dengan perjokian itu, yang bersangkutan yang akan naik jabatan itu dia tidak memiliki kontribusi nyata yang besar terhadap penelitian tersebut ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya, kalau kita mau mengajukan atau mensubmit artikel kita itu, kita ada dokumen yang harus kita isi ya, yang harus kita tulis bahwa dari sekian penulis itu kontribusinya itu apa-apa saja, itu harus ada. Jadi tidak asal-asalan nulis nama bahwa hanya gara-gara senior, dosen senior ya, ataupun hanya gara-gara dia sudah banyak membantu terhadap selama ini ya, tidak juga semacam itu. Tapi ada kontribusi yang dilibatkan di dalam tersebut. Nah, entah itu sebagai penulis ataupun sebagai analis data ya, ataupun sebagai proofreading. Nah, itu yang harus diketahui ya. Jadi dalam sebuah penelitian itu pasti memiliki yang namanya peran masing-masing antara junior dan senior ya. Mulai dari pengutipan data sampai ke analisis dan penulisan artikel yang mungkin kemudian akan dipublish di dalam jurnal tersebut ya. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kontribusi yang paling besar itu berarti dia layak mendapatkan atau memposisikan dirinya sebagai penulis pertama. Semacam itu. Sedangkan yang berikutnya ya mungkin berkontribusi sebagai penulis koresponden ya. Jadi harus ada penilaian kontribusi di sini ya. Nah, di dalam kita mempublikasikan sebuah artikel pada jurnal internasional bereputasi juga tidak semudah kita membalikkan telapak tangan ya. Jadi biasanya kalau kita submit ke jurnal bereputasi ya, jurnal bereputasi bukan jurnal abal-abal ya, itu prosesnya panjang betul. Makanya kalau misalnya mungkin dalam 3 bulan baru submit, nah 3 bulan baru publish, 3 bulan baru mendapatkan jawaban, itu pun jawaban itu ada yang harus kita menyelesaikan pertanyaannya dulu, mengklarifikasi ya, semacam itu ya. Kemudian beberapa tahap seperti pemeriksaan editor, kelayakan dan novelty dari artikel itu yang paling sulit ya, karena biasanya pertanyaannya muncul itu nilai kebaruan itu yang muncul pertama, biasanya semacam itu. Nah, kemudian pelayanan ya yang diberikan oleh
sebenarnya pelayanan yang diberikan oleh Kemendikbud itu dalam hal ini tentang SOP maupun dalam POPAK itu sudah bagus sebenarnya. Nah, tinggal kita kembali lagi bahwa ini ya, ketika kita memutuskan menjadi seorang dosen itu ya, sebenarnya ini dalam konteks pemahaman saya, berarti kita tidak hanya sekedar ya, bukan hanya sekedar mengajar, mengabdi, meneliti ya, tetapi yang terpenting juga itu kita harus menulis, dalam hal ini yaitu publikasi, kemudian produktif ya, itu yang dalam analogi dalam pemahaman saya. Lalu bagaimana ya kita menghindari joki kampus yang memberikan memberikan afirmasi sebenarnya. Nah, di dalam sebenarnya kita pengusulan kenaikan jabatan fungsional ya, baik itu mau menuju ke asisten ahli sampai ke profesor itu ya, itu bukan perkara yang mudah bagi sebagian dosen ya. Kenapa demikian? Saya juga beberapa kali menemukan dosen-dosen yang mungkin dalam notabene-nya bukan berarti saya memposisikan diri saya seorang yang produktif, bukan ya. Tetapi ada kemampuan dalam memanajemen file maupun IT-nya itu berkurang, sehingga sebenarnya kemampuan dalam menyusun kalimatnya bagus. Ya, kemampuan dalam menyusun kalimatnya bagus, hanya saja terbatas dengan kemampuan manajemen file, kemudian IT-nya itu yang kurang. Itu yang menjadi hal yang, apakah dengan yang dosen yang semacam itu kita tidak bisa kolaborasi? Bisa, ya bisa. Jadi bisa banget ya, mungkin karena kita tahu keterbatasannya seperti apa, mungkin kita bisa melibatkannya di pihak yang lain ya, di bidang yang lain. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu. Terima kasih atas supportnya dalam video-video saya yang lain. Tonton terus video-video saya yang lain. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.